Prospek kinerja indeks harga saham gabungan pada 2023 dinilai akan cerah. Hal ini seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang lebih optimistis dibandingkan dengan perekonomian global. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada pekan ini diprediksi bervariasi, cenderung melemah atau mix to lower di kisaran 6.720 hingga 6.830 sebagai level support dan resisten. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Nico Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Niko. Pagi Mas Yuda. Ya Mas Niko, kalau kita sedikit mengevaluasi dalam sepekan lalu IHSG ini merosot 0,71%. Pelemahan IHSG ini sejalan dengan koreksi yang terjadi di Bursa Asia dan juga Wall Street. Nah, kalau kita bicara mengenai pekan ini, apakah pasar keuangan Indonesia akan bergerak ke zona merah pada hari ini, Mas? Iya, kalau kita lihat sih harusnya market masih ada ruang buat koreksi ya. Karena kan concern yang utama paling investor sekarang itu kan adalah dari sisi sebenarnya potensi kebijakan moneter yang harusnya sih masih bakal agresif ya. Karena kalau kita lihat kemarin kan pertemuan yang 31 Januari 1 Februari itu kan mereka cuma naikin 25 basis point. Cuman ke depannya yang 21 sama 22 Maret nanti potensi kenaikannya itu bisa sekitar 50 basis point. Karena somehow kalau kita lihat kan beberapa statement ya, Powell juga udah state bahwa kayaknya kemungkinan dari suku bunga itu tuh bisa lebih tinggi dibandingkan ekspektasi. Nah itu yang kayak jadi concern dari sisi investor. Plus ini juga diperkuat oleh beberapa statement ya dari anggota The Fed yang lain ya, kayak Neel Kashkari state yang sama gitu. Jadi kalau kita itu sih concernnya. Plus ini kalau seandainya The Fed juga masih bakal agresif, ini juga akan diikutin oleh si Eropa gitu. Karena most likely si European Central Bank itu bakal naikin 50 basis point. Karena apa sih sebenarnya triggernya kenapa The Fed tuh masih bisa agresif ya? Karena kalau kita lihat kan inflasinya lumayan bandel ya. Maksudnya ini kan belum turun signifikan dan kemarin tuh bahkan inflasinya lebih tinggi dibandingkan ekspektasinya gitu. Jadi itu yang sebenarnya itu jadi investor tuh masih agak worried gitu. Karena kalau kayak di US kan contohnya masih di level 6% dan di Eropa pun beberapa negara kayak contohnya Jerman, Prancis, Italia, Spain itu inflasinya masih lumayan tinggi dan di atas ekspektasi. Terus yang kedua, sebenarnya buffer buat The Fed buat naikin suku bunga itu tuh lumayan ada sih sekarang. Karena kalau kita lihat positioning dari mereka punya fundamental ya ekonomik, data tenaga kerjanya bagus, unemployment 3,4% itu terendah sejak 1960-an gitu ya. Jadi kita lumayan positif. Dan itu sih sebenarnya kayak, The Fed nih lihat dari sisi pengangguran tuh belum signifikan gitu. Jadi itu yang menurut kita tuh jadi concern yang paling utama. Kedua tuh sebenarnya yang paling jadi concern buat hari ini itu adalah dari sisi Silicon Valley Bank ya. Karena mungkin orang sedikit kayak remembering zaman-zaman tahun 2008 dulu sih. Jadi ketika waktu itu kan kasusnya beberapa entities dari government gitu ya yang specialized di property. Kayak contohnya ada kayak Fannie Mae waktu itu waktu itu collapse juga. Nah, ini kan kalau ini cuman triggernya beda. Kalau dulu kan waktu itu case-nya adalah di property, kalau ini di segmennya dia tuh Silicon Valley Bank, itu mereka specialize di lending buat ke startup-nya itu tadi. Nah, cuman translasinya ini ada potensial contingent effect ya. Jadi karena ini ada pinjaman ke startup bermasalah, itu ada potensinya adalah dari sisi financial collapse. Nah, jadi itu yang menurut kita tuh jadi katalis negatif ya. Sama yang ketiga sebenarnya yang main concern dari sisi investor tuh adalah dari sisi komoditi dan juga nilai tukar rupiah ya. Kalau kita lihat kan komoditi utamanya Indo kayak contohnya CPO, batu bara, ya metal mining ya kayak timah, tembaga, nikel itu kan lagi melemah juga ya di hari ini ya. Sama rupiah kalau kita lihat tuh udah di level 15.450. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita tuh jadi concern. Kenapa sih sebenarnya kayak komoditi itu tuh jadi concern ya? Karena kalau kita tahu kan benar secara bisnis model gitu ya, bahwa ekspor kita tuh kayak kontribusi sekitar kayak 15-20% ke kita punya ekonomi, ke GDP. Dan kalau kita lihat breakdown paling gede itu adalah komoditi, sekitar 55%. Nah jadi kalau seandainya komoditi melemah, itu translasinya adalah growth. Kita akan ada potensi ruang pelemahan. Nah makanya itu yang sebenarnya investor masih agak lumayan worried ya, karena kalau kita lihat kenapa sih kayak komoditi melemah gitu, kayak contohnya batu bara kan karena substitutnya kayak misalnya gas, itu harganya itu juga udah lumayan normal ya, kayak di Eropa ada 2-3 US dollar, dan itu yang sebenarnya bikin ada substitute effect ya, jadi orang ya udah pakai gas lagi. Kalau kita lihat cadangan gas mereka masih banyak dan kondisi sekarang tuh ternyata nggak sedingin sebelum-sebelumnya gitu, jadi permintaan buat gas itu juga turun. Metal mining juga concernnya sama ya, karena kalau dari sisi investor kan kalau misalnya si rupiahnya melemah terus, dolarnya trennya naik, itu kan bikin harga komoditi kan jadi terlihat mahal ya. Jadi translasinya demand pasti akan turun ya, volume akan turun karena harga meningkat. Jadi 3 main concern itu sih menurut kita tuh yang masih akan jadi PR ya buat IHSG ya Mas ya. Dengan 3 main concern yang memang mostly dari eksternal ya, tadi Anda katakan
terkait dengan World Bank atau The Fed sendiri, kemudian juga terkait dengan Silicon Valley, kemudian juga harga komoditi. Lalu bagaimana pasar Indonesia sendiri untuk merespon hal ini, terutama terkait dengan kondisi tadi Anda katakan komoditi juga sangat fluktuatif harganya, mengingat tadi demand juga sudah mulai bisa disubstitute dengan gas yang harganya jauh lebih murah, Mas. Iya, kalau ESG secara spesifik ya pasti akan ada concern ya dari situ ya, karena maksudnya kan kita tahu bahwa kalau misalnya equity market itu kan bergerak jalan dengan fundamentalsnya. Tahun lalu itu kita growth 5,3%, dengan adanya kayak penurunan komoditi itu pasti akan ada translasi ke growth gitu. Bahkan kan kemarin dari Bank Indonesia pun lihat bahwa range potensi growth kita itu di level 4,5 sampai 5,1%. Cuma statement terakhir dari Pak Ferry ada kemungkinan itu di upper range gitu, di level 5,1% gitu. Jadi karena si China-nya udah mulai reopening gitu. Jadi kalau China-nya reopening itu akan bantu growth kita, karena kita tahu kan China adalah importer paling besar buat komoditis ya. Dan dia adalah trading partner yang paling gede buat Indonesia. Cuman tetap bahwa kalau misalnya demand-nya turun, pasti growth kita akan melemah. Jadi tahun lalu 5,3, tahun ini 5,1%. Nah jadi pasti translasinya equity market-nya nggak terlalu bagus ya. Terus kalau kita lihat ini juga akan translasi juga ke laporan keuangan ya, karena kan kalau kita lihat kayak di fourth quarter laporan keuangan masih bagus ya buat beberapa pemain yang commodity related gitu ya. ITMG kemarin laporan keuangannya bagus, di atas ekspektasi, PTBA juga bagus. Nah jadi momentumnya masih ada sebenarnya di fourth quarter. Cuman di first quarter ini yang kita lihat harusnya dari sisi earning, ekspektasi terhadap laba itu harusnya akan mengalami normalisasi ya. Jadi itu yang ibaratnya juga akan jadi pressure ke ISG-nya juga. Nah, jadi sebenarnya itu sih. Cuman ini ya, maksudnya kita kalau buat investor sih kita saranin nggak usah terlalu panik ya. Mungkin somehow dari sisi growth, outlook, mungkin nggak sebagus tahun lalu ya. Positioningnya nggak sebagus tahun lalu. Karena tahun lalu kan kita diuntungkan dari kenaikan harga komoditis, kita adalah net exporter komoditis. Tahun ini kan komoditisnya melemah. Cuman yang jadi buffer sekarang adalah dari sisi valuation wise gitu. Karena kalau dulu kita lihat indeksnya ada di level 7.300, sekarang udah di level 6.700. Nah, positioning index sekarang itu tuh udah di minus 2 kali standar deviasi gitu. Jadi kayak itu jadi salah satu buffer lah sebenarnya buat dari sisi valuasinya. Terus yang kedua yang kita lumayan appreciate lah adalah dari sisi potensi sebenarnya itu rupiah itu kan sekarang trennya memang melemah ya. Cuman sebenarnya sampai akhir tahun dari level sekarang kita ada lihat ruang penguatan. Karena sebenarnya kalau kita lihat positioning sekarang adalah pertama tuh dari sisi rupiah akan ditolong dari sisi foreign ownership ya. Foreign ownership obligasi itu sekarang di Indonesia tuh udah lumayan rendah, sekitar 15%. Dulu zamannya COVID 40% gitu. Jadi waktu itu posisinya banyak, asingnya pada keluar, habis itu rupiah kan sampai melemah bahkan sampai mendekati 17.000. Sekarang asingnya tuh nggak terlalu gede gitu. Nah jadi itu harusnya bisa jadi buffer. Nah, jadi itu. Terus yang kedua, kalau kita lihat kemarin rilis data foreign reserve atau cadangan devisa kita lumayan bagus ya, 140 miliar US dollar. Jadi kayak misalnya jaga-jaga atau intervensi dari situ, menurut kita tuh akan ada buffer dari situ. Jadi harusnya positif ya buat jaga nilai tukarnya. Ketiga, kalau kita lihat posisi fiskal kita ya, posisi fiskal kita juga posisinya kan revenue dari sisi pajak bagus. Jadi intinya kita nggak butuh ada issuance dari sisi obligasi, khususnya yang non rupiah signifikan. Nah, jadi ini momentumnya akan jaga rupiah. Kenapa sih sebenarnya rupiah ini penting ya? Maksudnya buat dari sisi investor itu melihatnya, karena biasanya kalau rupiahnya stabil atau rupiahnya ada tren penguatan, itu si investor foreign itu akan lebih suka gitu ya. Jadi mereka akan lebih suka, mereka akan lebih pede sebenarnya buat masuk ke market karena rupiahnya stabil gitu. Jadi itu sih sebenarnya harusnya bisa jadi buffer ya. Mungkin itu ya Mas ya. Kalau terkait dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia sendiri seperti apa Anda melihat yang mereka berencana untuk tetap mempertahankan di proyeksi level 5,75% terhadap pasar, Mas? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau ikut statementnya Pak Ferry yang terakhir ya, itu kan sebenarnya kalau statementnya adalah kayak ini udah membandai untuk menjaga inflasinya itu tadi ya, untuk menjaganya inflasi itu tadi. Cuma kan itu kan kalau menurut kita tuh dipanen bahwa ini adalah faktor unexpected gitu. Jadi intinya kalau di level 5,75 itu adalah udah expectation ya, bahwa si The Fed itu akan maintain di level 5 sampai 5,25. Nah, cuman PR-nya sekarang adalah kalau kita lihat di trader atau beberapa ekonom investor udah pricing in potensi suku bunga itu udah nggak 5 sampai 5,25, cuman 5,5 sampai 5,75. Jadi 50 basis point lebih tinggi. Nah, ini yang menurut kita tuh akan ada translasi ke situ ya. Jadi ada ruang sebenarnya si BI ini akan menaikkan suku bunga gitu ya, walaupun
sebenarnya kalau kita lihat konsensus sekarang itu dari beberapa ekonom, mereka masih jaga itu di level 5,75 sih. Jadi itu sih sebenarnya gambarannya, Mas. Mhm. Yang menarik tadi di awal diskusi kita sempat bicara mengenai non-payroll farm ya, non-farm payroll dan juga angka pengangguran di Amerika Serikat yang sebenarnya juga tidak terlalu signifikan terhadap kebijakan The Fed. Lalu Anda melihat apakah ini akan ada perubahan yang cukup fluktuatif, kemudian juga yang terkait dengan global, terutama tadi ya bank Silicon Valley yang collapse, beberapa faktor ini pastinya akan men-trigger juga panic selling dan juga kondisi secara regional dan juga di Indonesia sendiri, Mas. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, non-farm payrolls ya. Mungkin non-farm payrolls kita lihatnya dari dua side sih ya. Jadi mungkin somehow sekarang tuh translasinya adalah good news is bad news ya. Jadi kemarin tuh di Januari tuh kayak investor tuh pas rilis data non-farm payrolls itu keluar, itu mereka malah takut. Karena waktu itu tuh naiknya signifikan banget. Kayak penambahan sekitar tenaga kerja tuh 517.000 ya. Walaupun di Februarinya agak sedikit lumayan turun. Cuman intinya masih lebih bagus dibandingkan ekspektasi. Nah, jadi kalau non-farm payrolls-nya itu masih tinggi, berarti kan kayak tenaga kerja kan masih lumayan bagus ya. Kalau tenaga kerja lumayan bagus, itu yang harusnya bisa memicu The Fed itu akan masih bisa agresif dari sisi kenaikan suku bunganya itu tadi. Nah, jadi sebenarnya itu ya yang jadi concern paling utama dari sisi investor. Cuman mungkin kita sih gambarannya gini ya, kalau misalnya dipanen ya, maksudnya dengan posisi sekarang buat IISG gitu ya, maksudnya dengan adanya tadi ya non-farm payroll, terus ada beberapa data, kita lihat sih seharusnya IISG itu masih bisa positif nih Mas sampai akhir tahun gitu ya. Karena kita lihat dari posisi sekarang itu kita walaupun sebenarnya sedikit konservatif, kita tuh kan target di level 7.428. Beberapa sekuritas yang lain itu bisa lebih tinggi dari situ. Jadi sebenarnya dari sisi outlook-nya itu sebenarnya ada buat long term. Cuman buat short term sampai medium term itu nanti yang sampai tanggal 21 Maret atau bahkan sampai titik nanti ketika meeting The Fed yang di bulan April gitu ya, ketika suku bunga itu udah mencapai terminal rate atau suku bunga puncaknya. Nah, itu harusnya bisa kita bilang setelah itu volatility-nya akan sedikit mengalami penurunan ya. Cuman sampai akhir tahun tuh kita lihat harusnya sih dari sisi market masih bagus ya. Karena yang kita bilang tadi nih bahwa kayak valuation-nya sekarang tuh positioning-nya lumayan kuat, growth kita tuh lebih bagus dibandingkan beberapa negara-negara yang lain ya, kayak contohnya Brazil, Rusia kita lebih bagus. Kita cuma kalah mungkin tahun ini tuh sama India. Cuman kita kalau seandainya kita 5,1, kita bisa lebih bagus dibandingkan China, karena China diperkirakan juga cuma tumbuh 5%. Nah, jadi secara growth itu kita comparison masih lumayan bagus. Posisi inflasi kita itu juga lebih rendah sebenarnya. Kita di level 5%, beberapa negara lain itu kayak US itu 6%, beberapa negara Eropa itu sekitar 9%. Nah, jadi itu yang sebenarnya, kalau positioning-nya dari sisi kita tuh masih inflasinya lumayan kuat. Terus kalau kita lihat positioning sekarang adalah consumer confidence ya, kepercayaan masyarakat itu tumbuhnya juga masih lumayan bagus. Kalau kita lihat dari sisi tax, fiskal itu juga masih lumayan bagus. Investment, kalau kita lihat direct investment sama dari sisi yang asing atau domestik, itu juga masih bagus ya. Jadi itu harusnya masih bagus. Nah, mungkin kita lihat sebenarnya by sektor gitu ya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang kayak drivernya? Sektor banking misalnya. Sektor banking itu kan adalah sektor yang sebenarnya kontribusinya paling besar di IISG. Mereka tuh bisa kontribut sekitar 40 sampai 45%. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat laporan keuangan banking terakhir ya, itu bagus ya. Laporan keuangannya bagus di atas ekspektasi. Tumbuhnya masih double digit buat dari sisi mereka punya pertumbuhan kredit. Dan kalau kita lihat laba, itu tumbuhnya masih lumayan signifikan. Nah, tahun depan mungkin growth nggak akan sebagus tahun lalu ya, akan sedikit mengalami perlambatan. Cuman laba menurut kita masih bisa tumbuh gitu, karena pertama ada ruang dari sisi penurunan beban provisi. Penurunan beban provisi atau cost of credit itu turun, itu harusnya akan bagus. Yang kedua adalah dari sisi profitability gitu. Kalau kita lihat posisi mereka punya net interest margin, itu ada ruang sebenarnya either flat atau mengalami kenaikan, karena posisi liquidity sekarang kan lumayan kuat gitu ya, karena loan to deposit ratio di perbankan cuma sekitar 82%. Jadi nggak ada kebutuhan sebenarnya buat kayak gathering liquidity yang lumayan signifikan. Nah, jadi harusnya akan jaga dari sisi profitability-nya itu tadi. Jadi banking kita lihat masih bagus. Consumer, bagusnya buat di sampai akhir tahun ini adalah kayak kalau kita lihat harga komoditi sekarang itu kan trennya lumayan turun ya, khususnya yang soft ya, kayak gula, gandum, dan lain-lain. Nah, itu harusnya akan bagus buat ke laporan keuangannya, karena kalau kita lihat kemarin laporan keuangan di bulan Juni, itu kan mereka marginnya ketekan semua. Nah, kalau ibaratnya akan ada penurunan dari sisi harga soft commodities, harga bahan baku mereka lebih murah, berarti mereka punya margin akan lebih bagus. Nah, jadi
Itu sih sebenarnya dua sektor besar yang menurut kita harusnya bisa nopang IHSG, Mas. Ya, dengan dua sektor yang tadi Anda katakan bisa menopang IHSG, apakah pergerakan IHSG juga akan dipengaruhi oleh beberapa katalis seperti misalkan kekhawatiran pelaku pasar akan melemahnya kondisi ekonomi global, khususnya di Amerika, kemudian juga kebijakan terkait dengan suku bunga Bank Indonesia, serta adanya hilal nih Mas terkait dengan pembagian dividen untuk 4 besar Mas. Iya, kalau dividen ya, dividen sih trennya harusnya masih bagus ya, karena kalau kita lihat kan dividen buat yang kayak beberapa bank harusnya masih bagus, mereka state kayaknya dividen payout ratio bisa di sekitar 60-70%. Jadi translasi yield mungkin di level 2-3%. Nah, jadi momentumnya harusnya bisa jadi buffer ya, cuman kan itu masih tunggu dari sisi data nanti RUPS ya, seperti apa. Kalau kita lihat buat yang beberapa emiten batubara related, itu juga harusnya masih gede juga. Karena kalau kita lihat posisi cash mereka itu udah lumayan bagus, utang nggak terlalu banyak gitu ya, earnings juga laporan keuangan juga bagus gitu. Jadi harusnya masih bisa generate, ya kayak contoh-contohnya tuh masih bisa di level, I can say sekitar di atas 7% gitu ya, itu masih bisa generate. Karena kelihatan sih kayak contohnya musim laporan keuangan ini harusnya bagus ya, karena kalau kita kayak contohnya beberapa emiten yang udah announce kemarin yang kayak contohnya Astra sama UNTR itu kan mereka kasih dividennya kan lumayan gede gitu ya. Kayak contohnya Astra tuh sekitar 6 ribuan. Harga waktu itu tuh masih 25.000, 28.000. Jadi itu translasi sekitar 20%-an lebih. Dan ini kalau kita lihat sih harusnya ibaratnya sejalan sih ya emiten-emiten yang lain gitu ya. Karena kan ibaratnya ketika waktu itu zaman-zaman COVID mereka conserve gitu ya. Mereka punya cash, mereka jaga-jaga, mereka nggak terlalu serbagi dividen. Sekarang ibaratnya cash akumulatifnya udah lumayan bagus, translasinya harusnya akan ada disbursement ke situ. Dan by seasonality selalu sama nih sebenarnya bahwa ketika musim pembagian dividen biasanya tuh kayak tipikal investor yang modelnya asset management yang model dividend play, mereka ambil saham karena mereka take into account dividen itu tadi, atau bahkan investor retail yang mempertimbangkan itu harusnya akan dorong dari sisi inflow-nya itu tadi. Nah, inflow akan translasi nanti ke share price-nya juga bisa naik ya. Jadi dividen ini menurut kita sih harusnya sih masih oke sih Mas ya, kalau melihat posisi neraca dan lain-lain harusnya sih masih kuat ya. Mas Niko Lawrence, terima kasih untuk perbincangannya sangat optimistis terkait dengan pergerakan IHSG pekan ini. Selamat pagi, salam sehat selalu Mas. Sehat selalu Mas, makasih.